Ketika kita berbicara tentang merantau ke negeri orang, masyarakat Indonesia yang tertantang untuk mengadu nasib ataupun didorong oleh tuntutan ekonomi selalu berpikir untuk pergi merantau ke Arab Saudi, Singapura, ataupun Malaysia. Pekerjaan yang ada di pikiran mereka adalah tenaga buruh seperti pembantu rumah tangga atau pekerja pabrik. Namun jika kita melihat ke belakang, kita pasti menyadari betapa berbahaya serta penuh resikonya para pekerja yang merantau ke negara-negara tersebut. Bukan hanya karena di negara-negara tersebut pekerja asing dianggap tidak sama dengan pekerja lokal, pada kenyataannya pun banyak WNI yang berangkat melalui jalur-jalur gelap, sehingga pemerintah Indonesia tidak dapat melindungi mereka secara maksimal. Namun beberapa tahun belakangan ini, para pengadu nasib juga pahlawan devisa negara. Tenaga kerja Indonesia atau TKI mulai menyadari bahwa ada satu negara maju lagi yang memiliki prospek kerja yang unggul, yaitu Korea, khususnya Korea Selatan. Korea Selatan dengan gempuran Hallyu Wave-nya tengah menjadi demam di masyarakat global, dan karena itulah iklim perekonomiannya maju sangat pesat. Hal itu pun menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat Indonesia untuk pergi merantau ke negeri gingseng sebagai tenaga kerja. Ingin tahu penjelasan lengkapnya? Simak sampai akhir dan jangan di-skip agar lebih tahu penjelasan lengkapnya ya. Selalu dukung channel Pak Denny TV dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Lalu klik tombol notifikasi agar selalu upgrade informasi, pengetahuan, dan fakta menarik lainnya. Tidak ada perbedaan gaji antara pekerja asli Korea maupun asing. Jika di negara lain, TKI Indonesia kadang dihargai lebih murah dari tenaga kerja lainnya, maka cerita itu tidak akan berlaku di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan yang sangat menyadari bahwa datangnya pekerja asing yang ingin mengadu nasib pun dengan bijak menetapkan bahwa gaji yang diberikan kepada pekerja asing dan asli Korea adalah sama. Hal ini selain untuk memberikan kesejahteraan pada pekerja yang datang, juga melindungi pekerja dan buruh asli Korea Selatan. Mengapa? Jika kalian memiliki bisnis dan mencari pegawai, bukankah kalian akan lebih memilih untuk mencari pekerja yang mau dibayar murah? Maka dari itu, untuk menghindari para pelaku bisnis untuk memilih memperkerjakan buruh atau tenaga asing ketimbang tenaga kerja asli Korea Selatan sendiri, maka pemerintah Korea Selatan pun menerbitkan kebijakan ini. Pekerja asal Indonesia sangat disukai di Korea. Jika kalian mencari di situs Google, pekerja asal negara mana yang paling disukai oleh pelaku bisnis di Korea, banyak sekali artikel yang mengatakan bahwa pekerja asal Indonesia sangat disukai oleh orang Korea. Hal ini mungkin didasari oleh kenyataan bahwa orang Indonesia adalah orang-orang yang pekerja keras dan tidak banyak mengeluh. Gaji buruh mencapai 23,5 juta rupiah. Tidak percaya? Gaji pekerja buruh di Korea bisa sampai seperti itu? Seorang warga negara Korea yang pernah tinggal di Indonesia dengan channel YouTube-nya yang bernama Korea Reomit menjelaskan bagaimana ia bekerja sebagai pegawai restoran yang hanya membutuhkan skill di kecakapan gerak, tenaga, dan bahasa Korea paling standar saja, mampu mendapatkan gaji sebesar itu. Sejak tahun 2018, upah minimum terus naik. Pemerintah Korea mengungkapkan bahwa mereka akan menaikkan upah kerja minimum di negara mereka secara bertahap hingga 10.000 won mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 sendiri, pemerintah Korea telah mengetuk palu akan menaikkan 16,4% upah kerja minimum menjadi 7.530 won per jam.
Jumlah itu akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, hingga nanti mencapai angka 10.000 won per jam demi kesejahteraan masyarakat. Diskriminasi ras mulai berkurang. Mungkin kalian banyak yang mendengar bahwa masyarakat Korea itu rasis dan tidak ramah pada warga asing. Akan tetapi, kalian harus berterima kasih pada Hallyu Wave yang menghantarkan Korea pada generasi keterbukaan. Kini masyarakat Korea tidak lagi merasa asing melihat orang lain mengenakan hijab maupun berwarna kulit berbeda dari mereka. Selain itu, semakin banyaknya jumlah masjid maupun ruang-ruang ibadah bagi Muslim pun meningkatkan awareness masyarakat Korea akan masyarakat Muslim di sekitar mereka. Dilihat dari deretan alasan tersebut, apakah kamu tertarik bekerja di sana? Tulis pendapatmu tentang Korea di kolom komentar ya. Nantikan pembahasan menarik selanjutnya hanya di channel Pak Denny TV. Sampai jumpa.